Fe-nya, lihat yang SO4, ya. Yang SO4-nya, lihat yang Fe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton. Oke, hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal mengenai, kita akan latihan soal UKK atau PAT, ya. Ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun. Selamat menyaksikan. Oke, saya punya soal seperti ini. Ya, kita akan bahas tentang larutan elektrolit dan redoks. Ya. Soal yang pertama adalah jenis zat larut yang dapat mengalami ionisasi sebagian. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Ya, di sini ada ionisasi sebagian. Ya. Nah, ionisasi sebagian itu kayak gimana? Ionisasi sebagian itu ini terdapat di elektrolit lemah. Jadi, elektrolit itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, kalau elektrolit kuat, ini ionisasi sempurna. Kalau yang lemah, ionisasi sebagian. Kalau non, itu tidak terionisasi, ya. Tidak terionisasi lah pokoknya. Nah, caranya gimana? Caranya cari zat-zat yang lemah. Ya, kalau yang kuat itu biasanya saya kasih taunya yang kuat aja ya, karena yang kuat itu paling sedikit. Yang kuat itu biasanya adalah asam kuat, dan basa kuat. Nah, coba kita cek. Yang A, CH3COH ini adalah asam lemah. Betul ya. Dan CO, NH3 ini tuh kalau nggak salah urea. Ya, berarti ini juga lemah. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang B kenapa? Karena NaSO4 ini termasuk yang kuat. KOH juga kuat. Ya. Nah, urea ya, maaf. Ini salah berarti, bukan urea. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Ya. Karena urea ini termasuk non-elektrolit. Dan ini juga, kalau ini termasuk yang lemah. Ya, jadi jawabannya yang D. Oke, berikutnya. Nomor 2. Larutan berikut yang menghasilkan ion paling banyak. Nah, ion paling banyak berarti ini caranya adalah diionisasi terlebih dahulu. Ya. Nah, saya akan memberikan cara yang mudahnya. Cara mudahnya adalah kita lihat. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang pengionisasian. Kalau enggak, kita lihat di sini. Caranya seperti ini. Contoh, ada di sini apa? Na sama PO4, ya. Na 3 PO4, ya. Teman-teman harus tahu kalau Na ini adalah unsur, ya, unsur natrium. PO4 ini adalah satu kesatuan. Jadi dihitungnya Na-nya ada 3, PO4-nya ada 1. Berarti 3 tambah 1
4. Berarti ini ada 4 ion. Ya. MgCl2. MgCl2. Mg-nya satu kesatuan, Cl-nya juga satu kesatuan. Cl-nya saja ya, bukan Cl2, Cl-nya. Mg-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Berarti ada 3. Ya. CONO2. Nah, ini nggak bisa diionisasi kayak yang tadi ya. Karena dia non-elektrolit, berarti tidak terionisasi. Berarti ini cuma ada 1 ion. Al2SO4 3 kali. Al-nya ada berapa? 2. Betul. SO4-nya ada 3. Jadi ada 5. K2CR4. Wah, ini gimana nih, Kak? Nah, ini adalah K2CR2O7. Maaf ya, K2CR2O7. K, CrO7-nya adalah gabungan, satu kesatuan. Jadi K-nya ada 2, CR2O7-nya ada 1. Jadi ada 3. Tahu dia ada penggabungan atau enggak gimana, Kak? Nah, nanti ada kalau nggak salah di bab tata nama, di situ ada penamaan poliatom. Nah, cari aja ya tentang poliatom. Nanti di situ tahu mana yang gabungan dan mana yang sendirian. Oke, selanjutnya nomor 3. Pasangan senyawa elektrolit berikut ini yang termasuk senyawa kovalen. Nah, masih ingat nggak kovalen itu apa? Kovalen itu adalah non-logam ketemu sama non-logam juga ya. Nah, kita cari mana yang non-logam ketemu sama non-logam. Kira-kira yang mana? Na logam. Na logam ya. Kalau K logam juga. Mg logam juga. Berarti yang nggak ada logamnya yang mana? Yang C. Berarti jawabannya adalah C ya. Ini jawabannya D. Maaf. Kita lanjut. Nomor 4. Jika dilakukan pengujian, daya hantar listrik larutan yang terdapat menyebabkan larutan menyala, menimbulkan gelembung gas. Nah, kalian kasih tahu juga nih. Tambahin yang tadi. Kalau elektrolit kuat, ya, tadi kan elektrolit itu ada yang kuat. Kalau kuat, lampunya nyala ya. Lampunya nyala terang. Dan banyak gelembungnya. Nah, kalau yang lemah, lampunya redup dan gelembungnya sedikit. Kalau yang non, lampunya mati. Ada gelembungnya nggak? Nggak ada. Berarti di sini minta yang gelembungnya banyak. Maaf. Larutan yang dapat menyala dan menimbulkan gelembung. Berarti yang kuat ya. Yang kuat itu adalah tadi apa? Asam kuat atau basa kuat. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Berikutnya yaitu nomor 5. Pasangan larutan berikut yang termasuk larutan elektrolit kecuali. Berarti kalau kecuali cari yang non. Apa aja? Ya, non itu biasanya adalah alkohol, gula, urea, bensin,
bensin. Ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Saya. Berikutnya. Nah, ini nih. Bilox ya. Timah Sn dengan nomor atom 50 merupakan salah satu unsur golongan utama yang terletak dalam periode kelima. Bilangan oksidasi Sn dari SnO2 berapa? SnO2. Berarti O itu berapa? Min 2 ya. Berarti min 2 kali 2 sama dengan muatannya berapa? 0 ya. 0 berarti titik-titik. Jadi artinya titik-titik ditambah min 2 kali 2 sama dengan 0. Berarti titik-titik ditambah min 4 sama dengan 0. Berarti titik-titiknya berapa? Betul, plus 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Tujuh. Pada reaksi KMnO4 dan H2C2O4 plus H2SO4 menjadi K2SO4 MnSO4 ditambah CO2 plus H2O. Zat yang berperan sebagai reduktor dan hasil reduksinya berturut-turut. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini reduktor. Kalau reduktor berarti mengalami yang mengalami apa? Kalau reduktor itu mengalami oksidasi. Kalau oksidasi, biloxnya naik apa turun? Biloxnya naik ya. Kira-kira yang biloxnya naik yang mana? Nah, caranya biar tidak menghitung semua, ini gampang ya. Jangan mencari O dan H. Oke, sekali lagi. Jangan mencari O dan H. Karena kalau O dan H, biasanya dia sudah pasti sama. Ya. Terus nyarinya yang mana? Selain O dan H. Berarti yang K-nya, Mn-nya, atau C-nya, atau S-nya. Nah, kita persempit lagi. Lihat di sini. Di sini SO4 sama SO4 sama ya. SO4 juga sama ya. Kalau SO4-nya tidak berubah, ini sudah dipastikan dia juga tidak akan berubah. Ya, berarti yang berubah yang mana? Kemungkinan besar yang berubah adalah yang Mn, dan C. Nah, sekarang kita cek. Kira-kira bilangan oksidasi mana yang naik? Pertama yang Mn dulu. Dari KMnO4. Nah, kita mulai dari KMnO4 dulu. KMnO4. K-nya itu tadi berapa? O-nya berapa? Min 2 ya? Min 2 kali 4? Min 8. Ya. K-nya itu adalah plus 1. Titik-titik. Ya. Berarti sama dengan muatannya berapa? 0 ya. Muatan itu yang ada di atas pangkat ya. Berarti plus 1 titik-titik min 8 sama dengan 0. Berarti Mn-nya adalah plus 7. MnSO4. Nah, ini gimana Kak kalau MnSO4?
Kan S-nya belum diketahui. Oke, kalau cara yang ini caranya gampang, yaitu kita ionisasi dulu. Jadi Mn ditambah SO4. Kita tahu bahwa SO4 itu pasti SO4 2 min. Ini sudah pasti ya. Jadi teman-teman tinggal hafalin saja. Kalau SO4-nya 2 min, Mn-nya pasti 2 plus. Berarti ini muatannya adalah 2 plus atau plus 2. Plus 7 ke plus 2 naik apa turun? Turun ya. Berarti ini mah adalah reduksi. Berarti Mn ini adalah reduksi atau sebagai oksidator ya. Berarti yang oksidasinya siapa? Sudah dipastikan bahwa yang oksidasinya adalah yang H2C2O4 dan CO2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nggak percaya Kak? Boleh, kita cari ya. Coba kalau H2C2O4 H2C2O4 O-nya min 2 kali 4 min 8, H-nya plus 2. Berarti C-nya berapa? Sama dengan muatannya 0. Berarti ini adalah plus 6. Dibagi 2 menjadi plus 3. Sekarang CO2. Kalau CO2, O-nya min 2 kali 2 min 4 sama dengan 0. Berarti C-nya adalah plus 4. Plus 3 ke plus 4 itu naik. Jadi dia adalah oksidasi. Betul ya? Gampang ya? Nah, selanjutnya nomor 8. Nah, di sini reaksi yang merupakan reaksi redoks adalah sekarang kakak akan menjelaskan ini tanpa menghitungnya. Ya, tanpa menghitungnya. Kakak akan kasih tahu cara cepat tanpa berhitung. Perhatikan dengan seksama. Cara menentukan reaksi redoks tanpa dihitung adalah kita lihat unsurnya. Unsur mana yang mengalami perubahan? Yang maksud dengan mengalami perubahan adalah dari dia asalnya sendiri bergabung sama unsur lain. Ya, sekali lagi. Untuk mencari reaksi redoks tanpa menghitungnya, kita harus cari unsur yang asalnya sendiri menjadi gabungan atau dengan bergabung dengan unsur lain. Contoh adalah sini ada Mg menjadi MgCl. Atau sebaliknya, yang asalnya bergabung seperti HCl jadi H2. Ini sudah dipastikan adalah reaksi redoks. Selain nomor 1, nomor berapa? Pintar banget. Yaitu nomor 3. Lihat, CuO menjadi Cu dan H2 menjadi H2O. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nggak percaya? Percaya nggak? Nggak percaya? Kita coba buktikan. Satu aja ya yang kita buktikan ya. Yaitu yang CuO. Ya. CuO ditambah H2 menjadi Cu ditambah H2O. Kita cari yang simpelnya aja. CuO. Oke, O itu tadi berapa? Min 2. Berarti Cu-nya adalah plus 2. H-nya karena homo atau diatomik, dia biloxnya 0. Cu karena tidak ada muatan, berarti ini 0. H2O min 2, di sininya pasti plus 1. Lihat, H-nya dari 0 ke plus 1. Dan Cu dari plus 2 ke 0. Ini turun, ini naik. Berarti mengalami reaksi redoks. Gampang ya?
Oke, selanjutnya nomor 9. Zat yang mengalami peningkatan elektron. Nah, ini kayak tadi ya. Sebenarnya kayak tadi nih. Gimana nih? Berarti kita cari dulu selain O dan H-nya. Kalau S-nya gimana nih, Kak? Nah, ini S-nya lihat. S-nya di sini SO4, di sini SO4, dan di sini SO4 juga. Berarti sama ya. Berarti nggak usah dicari dong. Langsung aja ya. Berarti yang kita cari adalah Cl dan Mn-nya saja. Kenapa Na enggak? Karena Na itu udah pasti plus 1 ya. Nanti saya akan buatkan video tentang bilangan oksidasinya. Makanya jangan lupa subscribe dulu ya. Biar tahu kalau saya mengupload video-video selanjutnya. Nah, kita cek. Berarti yang kita cari adalah MnO2. Terus ada MnSO4, ada NaCl, dan ada Cl2. Kita yang mudah dulu deh. Yang Cl2 karena dia diatomik, berarti biloxnya ini 0. Na itu plus 1, berarti Cl-nya min 1. Min 1 ke 0. Naik ya. Udah dong. Kan yang mengalami peningkatan elektron, berarti ini ya. Ini naik. Naik berapa? Ini naik 1 elektron. Berarti jawabannya adalah NaCl ya. Nah, nomor 10 gimana nih? Bilangan oksidasi Mn berubah dari MnO4-. Nah, ini ada muatannya nih. MnO4-. Nah, min 2 kali 4, min 8 sama dengan min 1. Berarti Mn-nya adalah plus 7. Oke. Berarti ini adalah plus 7. Berubah menjadi plus 2. Karena di sini ada muatannya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, nomor 11 gimana? Ini tentang tata nama ya. Nama yang benar dari senyawa Al2SO4. Al ini karena dia logam. Dan ini adalah poliatom. Ya, berarti namanya adalah aluminium sulfat. Ada? Yaitu jawabannya D. Kenapa nggak pakai bilangan-bilangan seperti ini? Kalau yang ada bilangan ini biasanya itu adalah golongan B ya, kayak Cu, Zn, Fe. Nah itu. Karena aluminium ini masih golongan A, berarti ini tidak berlaku. 12. Di antara senyawa biner berikut yang memiliki penamaan yang benar. Coba kita cek. Yang A, PCl5. Di fosfor pentaklorida. Salah ya. Harusnya nggak pakai di. Ya. SO3 sulfur tetraoksida. Bukan tetra, tapi tri. Magnesium diklorida. Nah, ini betul. Krom 3 oksida. Bukan ya, harusnya ini 6. Nitrogen oksida. Salah, harusnya nitrogen dioksida. Berarti jawabannya C.
Nomor 13, senyawa yang terbentuk dari ion Fe3+, ya, dan SO42- memiliki rumus kimia seperti apa dan namanya kayak gimana katanya. Nah, ini saya akan ajarkan. Di sini ada Fe3+ ditambah SO42-. Caranya seperti ini. Caranya adalah dikali silang. Fe-nya lihat yang SO4, ya. Yang SO4-nya lihat yang Fe. Ya. Jadinya akan seperti ini. Fe2 SO4 3 kali. Ya. Jadinya apa? Besi 3 sulfat. Ada yang betul? Mana yang betul? Itu yang D ya. Yang E. Maaf. Yang D betul. Jawabannya D. Besi 3 sulfat. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa di-share videonya. Biar videonya tambah bermanfaat buat kalian, teman-teman kalian yang butuh, dan buat saya juga. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini nomor 14. PbOH2. Namanya adalah timbal 4 hidroksida. Ya, jawabannya yang B. Saya kasih tahu aja. Karena saya baik untuk kalian ya. Oke, nomor 15. Nah, ini tentang penyetaraan ya. Tentang penyetaraan ini pakai cara pemisalan. Di sini saya udah menjelaskan dimisalkan ya. Itu udah saya tulis A, B, C, D ya. Caranya seperti ini. Cara pemisalan. Kita tulis dulu ada unsur apa aja tuh di soalnya. Ada Fe, ada O, ada H, ada S. Fe terletak di mana aja tuh? Fe ini terletak di 2A. Karena Fe-nya 2 berarti jadi tulisnya 2A. Lagi? Oh, karena langsung hasil berarti sama dengan 2C. Yang O-nya 3A ditambah 4B sama dengan 12C ditambah D. Yang H-nya 2B sama dengan 2D. Yang S-nya B sama dengan 3C. Itu ya. Nah, misal apa ya yang gampang ya? A sama dengan 1, boleh ya? Jangan deh. Yang gampang apa ya? Boleh deh. A sama dengan 1. Kalau A-nya 1, berarti C-nya berapa? Berarti C-nya juga 1. Kalau C-nya 1, berarti B-nya 3. Kalau B-nya 3, berarti D-nya 3 juga ya. Dari mana? Dari sini nih. Berarti yang tadi kan yang A-nya 1, masukin ke sini. A-nya 1 berarti C-nya 3. Terus kalau C-nya udah dapat 1, berarti B-nya 3. 3 kali 1 kan 3. B-nya udah dapat nih 3. B-nya udah dapat 3, berarti D-nya 3 juga ya. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 1, 3. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Ini juga sama.